Nah, rasanya kak? Gurih. Gurih. Adik makan lagi nih. Loh, tolong. Tadi rasanya gimana? Enak. Enak. Ada manis-manisnya sama gurih. Masa sih ada manisnya? Kayak saya dong. Iya kak, enak kak? Ya. Ya. Manis apa asin? Manis asin. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bolang Garden, channel yang sering mengulas tentang alpukat ya. Hari ini kita didatangi tamu Pak Panca. Siap. Siap Pak Panca? Siap. Alhamdulillah Pak Restu. Pak Panca ini sebenarnya profesinya apa sih? Saya di Kemenhan. Kemenhan. Dan saya salah satu asisten aja. Salah satu asisten ya. Tapi beliau itu suka sekali tentang alpukat. Benar sekali. Apa yang membuat Pak Panca ini senang alpukat? Pertama dari mindset orang. Mindset ya, gimana nih mindset orang? Banyak orang di sekitar saya, di lingkungan saya itu mengatakan jangan tanam alpukat, banyak ulet. Banyak uletnya. Di daerah asal saya di Iya. Probolinggo itu banyak alpukat yang enak-enak. Tuh, Mereka potongin, Oh. mereka tebang. Karena itu mindsetnya banyak ulet. banyak ulet gitu ya. Padahal saya rasa itu alpukat enak. Terus sekarang muncul berbagai jenis varietas alpukat, rasanya masih enak yang di tepang-tepang zaman Oh dulu. gitu ya. Itu tergugah saya untuk menggali lagi alpukat-alpukat yang bermutu, yang enak, yang seperti dulu. Oke, mulai tahun berapa jenengan mulai apa ya mendedikasikan diri sebagai pegiat alpukat? 2015. 2015. Kebetulan 2015 itu saya ditempatkan di Dinas Lingkungan Hidup Oke, Kota Malang. Kota Malang. Di situ kebetulan Dinas Lingkungan Hidup ini punya kebun bibit. Oke. Nah, di situ saya mulai membuka untuk membibit alpukat Oke, ini. sempat membibit sendiri ya. Sampai sekarang insya Allah membibit sendiri. Membibit sendiri juga. Iya. Ada berapa koleksi alpukat yang Pak Panca miliki? Untuk sekarang sekitar 30-an. 30-an. Ya, mulai lokal, Ya, intro. intro juga. Tapi saya kecenderungan itu lokalnya yang saya perbanyak. Oh gitu ya. Iya. Kenapa? Bukannya intro itu lebih bagus? Belum tentu juga. Belum tentu juga ya. Belum tentu juga. Saya melihat di daerah Oke. Purwosari itu rasanya bisa mengalahkan intro-intro yang sudah punya nama-nama Gitu yang ya? tenar sekali. Oh gitu ya, sampai sebegitunya. Berarti potensi alpukat lokal itu sangat luar biasa ya untuk digali. Sangat besar sekali. Gitu ya? Iya. Dan ini memang mungkin butuh dari Dinas Pertanian Betul. untuk menamakan varietas dan menyembuhkan jenis. Berarti memang harus ada campur tangan dari pemerintah Betul. untuk mengakomodir jumlah varietas alpukat yang begitu banyak dan sebenarnya tidak kalah ya dengan alpukat intro tadi ya. Sangat tidak kalah. Ini kebetulan info-info juga sih. Oke. Oh, maaf ini mau pilpres Iya. jadi tidak menyebut namanya ya. Oke. Mr. Gimpi, seorang pejabat di Jawa Tengah, itu memasarkan jenis alpukat R1. R1. Sebenarnya bukan memasarkan, dia memantau perkembangan Oke. R1 untuk dicoba untuk dipasarkan. Oke. Nah, saya ingin di Jawa Timur Hmm. seperti itu. Ya. Nah, kebetulan Gubernur Jawa Timur juga, Ya. Bu Kofifa, sempat istilahnya membesarkan nama Pameling. Oke, iya. Jadi memang cuma gini, ketika pemerintah turun dalam hal mengangkat nama lokal, itu benar-benar harus selektif Betul. tentang kualitas, adaptasi, Betul. harga, rasa. Ini Rasa. penting sekali. Jangan asal dia udah punya nama terus diangkat sama-sama tenar. Ini jadinya Betul. bunuh diri lagi. Dibantu juga pemasarannya kalau bisa Betul. ekspor. Ya Betul. itu. Jadi sebenarnya pemerintah itu cukup dengan memberikan seleksi varietas yang bagus, Betul. mensupport petani yang sudah jalan, Betul. memberikan jalan tentang budidaya alpukat, Betul.
Betul. dan membantu pemasaran, membuka keran ekspor sebenarnya gitu ya. Nah, otomatis nanti petani-petani kan juga terangkat, Ya. ya, kebun alpukat. Betul. Nah, ini salah satu sebenarnya apa ya namanya, pemerintah memang punya peran di situ harusnya. Betul. Mungkin selama ini memang petani alpukat jalan sendiri. Jual sendiri, Jalan jual kan, sendiri, jual sendiri. kadang ditebaskan masih Nah, pendil-pendil. Pendil-pendil sudah Betul. ditebaskan karena kebutuhan ekonomi juga, Betul. dan biaya perawatan yang harusnya dilakukan oleh petani, Iya. petani sendiri nggak mampu untuk melakukan itu. Betul. Nah itu, sehingga mau nggak mau harus dijual sejak pentil itu ya. Pendil. Jadi Dan sebenarnya kerugian. buat petani itu kebutuhannya juga menipis. Menipis. Iya. Kadang kalau petani harga alpukat sekitar 10 kilo aja Iya. bisa kita sudah untung. Untung. Itu kalau ditebaskan ketemunya kadang cuma 5.000. Nah itu dia, ini ada sistem, mungkin sistem perdagangannya agak-agak keliru gitu ya. Betul. Mungkin karena kurangnya edukasi, Betul. kurangnya wawasan. Sebenarnya sayang sekali, bahkan sempat dengar di daerah Wagir di sini, Iya. itu kan satu pohon alpukat hanya dihargai 300.000, 400.000. Betul kan? Betul sekali. Sehingga mereka banyak uletnya, daunnya berserakan, Betul. hanya ditebang karena tidak memiliki nilai ekonomis tinggi. Iya, betul. Nah, setelah banyak sekali informasi bahwa alpukat memiliki kandungan nutrisi yang baik, bisa dianggap sebagai salah satu superfood masa Betul. depan, mereka menyayangkan rapo biar dipotong gitu ya. Betul. Akhirnya sekarang tanam lagi ulang. Betul. Tapi kira-kira kalau menurut Pak Panca, varietas-varietas yang sudah beredar selama ini, Iya. apakah sudah memiliki kualifikasi untuk dirasa? kemudian Belum. tunjangan? Belum ya? Sangat belum. Bahkan yang sebenarnya sangat istimewa, Iya. dia namanya masih abu-abu. Oh gitu ya? Nah, kalau yang namanya sudah terkenal, Oke. rasanya ya seperti itu. Oke. Jadi saya eman-eman yang enak ini, kenapa kok Yang abu-abu? enak-enak malah kalah. Betul. Tertutup ya. Betul. Ya, ya mungkin nanti juga ada sedikit pengalaman ketika saya mengomentari atau Iya. mereview sebuah alpukat dengan inisial A. Iya. Kemudian saya hampir dibully sama netizen itu. Betul. Ini mengerikan. Ya, saya pernah juga itu. Iya. Saya Karena bilang rasanya hambar. gambar ya. Wah, mereka sudah Karena ada mereka punya kepentingan iya. bibit. Iya. Jadi memang ini tidak lepas dari bibit. Betul. Bahwasanya rasa itu kalah dengan jumlah bibit. Nah, Gitu. betul. Seperti Jadi itu. memang menarik sekali untuk bisnis tanaman, Iya. jualan, asik sekali, harus banyak yang berminat karena memang sekarang ada euforia tentang menanam alpukat. betul. Gitu. Jadi mungkin berlomba-lomba untuk membuat bibit sebanyak mungkin agar banyak yang tertanam. Nah, Tapi seperti itu. tidak dilihat dari Varietasnya. kualitasnya, Betul. asal laku itu ya. Nah, asal laku. Asal laku. Asal buahnya besar, Besar. terus glowing. Iya, itu. Padahal menurut saya Oke. penampilan belum tentu. Belum untuk tentu. apa itu dalamnya seperti Iya. apa. Gitu. Berarti don't just be cover ya. Betul. Jangan lihat dari permukaannya. Jadi Oh. seperti ini alpukat apa nih Pak Panjani? Ini sebenarnya no name. No name ya. Kebetulan ini peninggalan dari lahannya orang Belanda Oke. zaman dulu. Yang punya Mr. Gimbo. Mr. Gimbo. Ya, Mr. Gimbo dari Belanda. Mungkin ini kita namakan untuk mempermudah penyebutan alpukat Oke. apa itu mungkin saya katakan alpukat Gimbo. Ini kira-kira pohonnya setinggi apa ini Pak Panca? Ini pohonnya agak menyamping. Oke. Jadi tingginya cuma 10 meter aja. 10 dari meter tapi bawah. dia melebar. melebar. Karakternya mungkin apakah sama dengan khas? Hampir sama. Hampir sama. Jadi karakternya itu kebetulan dia pada MDPL 1625. Di mana itu Pak Panca? Ada segitu? Ada di sisi barat Gunung Arjuno. Luar biasa. Ya, tepatnya di Desa Jumbo. Untuk yang merawat namanya Pak Heru.
Akhirnya ya. Betul. Ini bisa dikatakan sebagai apukat purba. Ya bisa. Iya. Ini sampai punya Lumut, iya nih lihat. Di kulitnya ini berlumut karena saking tingginya MDPL Betul. 1600 Iya. dengan kabut tinggi, Tiap hari berkabut Hujan tanpa ringan. hujan ringan tanpa matahari. Betul. Akhirnya berlumut. Ini mungkin usianya sekitar 6 sampai 9 bulan ya, Pak ya. Usia buahnya sekitar 7 bulan. 7 bulan ya. Ya, jadi waktu itu bulan Januari saya lihat itu dia masih Pentil-pentil pentil-pentil. ya. Nah, ini baru bisa dipanen beberapa aja. Dan buahnya terus menerus. Oke. Saya petik ini masih ada yang bunga, pentil, Ini sudah tua ini Pak Panja. sudah tua. Sudah tua ya. Kalau Ini bu- maksimal bobotnya sampai berapa ini? Kalau pas posisi tidak Normal, kerja, iya. tidak gembel gitu, itu bisa 1 kilo. 1 kilo. Ya, tapi rata-rata saya lihat itu 500, 600, 700 cm. Apa itu? Apa Beratnya. Beratnya ya. Beratnya ya. Kalau ini bisa dikatakan ini apukat yang krill-krill itu ya. Betul. Sortiran lah ya. Sortiran. Kalau sampai 1 kilo kan berarti memang besar. Besar. Iya. Besar. Ini berarti yang kerucil-kerucil lah ya. Ya kebetulan saat ini posisi genjah-genjahnya tidak bisa besar buahnya. Iya, soalnya kalau dilihat dari kelopaknya tangkai, ini Iya. tangkainya besar ini. Tangkinya besar-besar Wah, sekali. ini ya, ini besar Ini. sekali ini. Besar. Luar biasa. Sangat Ya, besar. jadi apukat ini kemungkinan memang betul yang dikatakan Pak Panca bisa sampai 1 kilo. Ini Bisa. kalau lihat dari tangkainya nih, teman-teman. Tangkainya ini tangkai besar. Ini kebetulan mungkin karena pas buahnya banyak jadi dia kerdil. Ah, Dan dapat betul. nutrisi. Tapi mungkin apa memang pohon ini juga dirawat? Dirawat sangat minim. Sangat minim. Kebetulan berada di tengah-tengah kebun apel. Oh. Jadi waktu nyemprot apel Ikut. dah. Tapi kan nggak mungkin Pak Panca karena ketinggian 10 meter. nggak mungkin. Juga untuk media bawahnya Oke. sama sekali tidak pernah dikasih pupuk NPK, Oh. MKP dan lain tidak pernah. Berarti ngikut apel, Iya. rebutan sama apel lah gitu ya. Ya mungkin akarnya kan lari-lari ke Iya, apel. lari kemana-mana, apelnya dipupuk, Ah. ikut makan lah. Oke. Pak Panca udah pernah makan? Pernah 2 kali. Dua Kebetulan kali. Pada waktu itu ada yang makan. Iya. Langsung saya bijinya kecil, rasanya cenderung gurih. Tapi kita bisa lihat ya. Soalnya gini, di Batu, Iya. air yang Batu, Gunung Arjuno, Gunung Panderman, Siap. itu memang banyak sekali apukat-apukat yang peninggalan dari Belanda. Belanda. Betul. Karena ada sentranya di Telekung Iya. sebagai pusat pembibitan. Betul. Di situ Belanda memang sudah menancapkan apukat termasuk Fuerte, Iya. ada Haas Iya. Ada. dan beberapa koleksi yang lain, dan ini sudah purba. Dan mungkin saya beranggapan, berasumsi bahwasanya apukat-apukat enak di situ keturunan dari apukat-apukat yang ada di situ. Bisa jadi seperti itu. Karena kalau dilihat dari bentuk daunnya, kemudian buahnya itu nggak jauh berbeda. Betul. Waktu itu saya ke Telekung. Iya. Di Telekung itu kita ketemu dengan Pak Suwanto. Memang beliau punya banyak koleksi apukat-apukat yang hampir mirip dengan khas. Mirip sekali. Daunnya, kemudian tangkainya, Betul. titik-titiknya itu, dan Betul. bintil-bintilnya. Bintil-bintilnya itu betul. Dan kalau menurut saya rasanya lebih enak. Lebih enak Lebih dari enak. betul. Iya, cuma saya belum ke sana lagi nih. Betul. Nah, kita akan buka aja yang kita coba buka yang tidak ada tangkainya. Ini walaupun tidak ada tangkainya kemungkinan tidak terjadi pembusukan. Dalam banget. Lihat. Dalam banget. Nah. Woi, istimewa. Tapi bijinya selalu seperti ini, Pak. Iya, Jempol ya. jempol ini. Gitu. Ini luar biasa ya. Jadi teman-teman, ini apukat Gimbo. Gimbo ya. Kita namakan apukat Gimbo karena pemiliknya, ownernya nih Mr. Gimbo dari Belanda dulu. Nah, kalau dilihat dari kulitnya,
Dia memang agak-agak menyerupai apukat khas, kayaknya masih keturunan. Bisa jadi seperti itu. Kalau lihat dari bijinya juga masih keturunan ya, kecil ya. Terus dari tekstur apa namanya, dagingnya, warnanya juga mirip khas. kulitnya mirip khas untuk ketebalannya ya. Jadi apukat khas memang tidak terlalu kuat ya untuk warnanya. Betul. Ya, jadi agak-agak putih, agak-agak apa, kuning gitu ya. Betul. Jadi tinggal ngicip rasanya ini. Penasaran ini. Ini berapa ya? Oke. Ini luar biasa nih. Ini kalau apukat modelnya seperti ini semua, Pak. Iya. Tukang susunan. Lah betul, karena edible proportionnya Proporsinya gede, tinggi banget. bisa dikupas. Ya. Ini memang walaupun tebel ini kulitnya gampang banget dikupas ya. Iya. Walaupun pecah, tidak leathery ya, tidak Iya. lentur ya, tapi dia mengupasnya bersih. Betul. Dan padat. Jadi Padat sekali. tidak oplok-oplok kayak Nah, itu ini. khas banget. Betul. Karena saya memang mengatakan termasuk Malama, Pak. betul. Itu Seperti juga Malama. masih keturunan khas. Oh, Iya. iya. Siap. Kalau saya berpendapat seperti itu. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Khas banget. Iya. Khas banget. Ini juga nggak jauh-jauh beda dengan apa namanya, Malama. Iya, betul. Nggak jauh beda sama Nggak Malama. jauh deh beda dengan Iya. Malama. Cuma lebih manis Malama sedikit. Iya, betul. Ini asinya kuat. Luar biasa. Ini kalau bisa mendapatkan akses entres untuk di uji coba di lain lokasi mungkin gitu Pak. Yap. Ini luar biasa ya, karena apukat ini kalau dilihat dari penampilan memang prima banget.